Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk mengedit naskah typo menggunakan Google Doc. Oke, pertama-tama kita buka naskah itu dari drive yang biasa kita simpan di Google ya. Mudah-mudahan ini tidak perlu diterangkan ya, kita langsung masuk ke intinya saja. Jadi kita langsung buka naskah yang berbentuk Word di dalam Drive, kemudian kita buka menggunakan Google Doc. Nah, di dalam Google Doc sendiri kita ada tools di sini ya, spelling and grammar dan spelling grammar check. Dalam bahasa Indonesia itu spelling and grammar check itu ejaan dan tata bahasa. Jadi ini paling tidak mudah-mudahan akan membantu para editor untuk menyeleksi kata-kata yang typo atau kata-kata yang salah ketik. Ini kita ada beberapa contoh. Ada dua naskah yang mungkin kita bisa edit. Contohnya ini ya, jadi penulisnya itu menulis merenggangkan, ini double G ya. Sedangkan Google sendiri yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang berlaku di Indonesia menyarankan kita mengubahnya menjadi meregangkan tanpa double G ya. Nah, ini karena kita merasa itu benar yang disarankan oleh Google, maka kita klik di bagian meregangkan itu yang disarankan oleh Google. Kemudian next lagi ujarku itu ku di situ karena dipenggal ya, tadinya kan harusnya aku ya, karena hanya sebatas ku itu, akhirnya ku itu menjadi sebuah imbuhan ya, yang harus melekat pada objeknya atau kata kerjanya di sebelum atau di sesudahnya. Jadi ini yang disarankan oleh Google itu ujarku dengan digabungkan kata ujar dan ku-nya. Berarti ini kita setuju, maka kita klik ujarkunya. Nah, ini akan otomatis berubah ya. Kemudian kezelatan. Nah, kezelatan ini ada kemungkinan salah ketik karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia kezelatan. Kemudian kita cek lagi, saran oleh Google itu keselamatan. Tetapi kita cek lagi konteksnya dari kalimatnya. Kamu rasakan saat memakanku. Ini kemungkinan berhubungan dengan makanan, maka yang dimaksud oleh penulis itu adalah kelezatan. Oke, kita ignore saja saran dari Google, karena ini Google sendiri itu kan secara otomatis disesuaikan dengan KBBI yang berlaku. Jadi kita tidak bisa 100% percaya pada Google karena ada beberapa kata yang mungkin salah ketiknya terlalu ekstrim, atau ada beberapa kata yang mungkin mempunyai makna yang berbeda dengan secara sengaja dibedakan oleh seorang penulis untuk memunculkan makna yang baru agar makna tersebut bisa tersampaikan secara eksplisit kepada pembacanya. Kemudian muncul lagi Alin. Alin di sini nama orang, jadi kita tidak bisa menggantinya. Ini disarankan oleh Google itu Alin. Sedangkan kita seharusnya memang ini tidak bisa diganti, jadi kita ignore saja. Nah, ini ada beberapa yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa Google tidak bisa 100% kita percaya.
kita hanya bisa menggunakan alat dari Google untuk mempermudah ya, bukan untuk mempercayainya 100%. Jadi ini beberapa saran dari gue yang kemungkinan salah, karena fettuccine-nya di sini itu harus melekat kepada objeknya karena menerangkan objek sebelumnya. Jadi ini seharusnya kita ignore saja karena penulisnya sudah benar, apalagi sudah memiringkan kata asing. Selanjutnya ini juga tidak bisa kita percaya 100% karena ini kembali ke setelan pabrik ya istilahnya, karena ini mengejek. Ini seharusnya mengejekku ditambahi imbuhanku, jadi ini kita ignore saja. Nah kalau itu benar, jadi di sini itu menjelaskan kata kerja yang sesudahnya, karena ini tidak full ya, harusnya aku. Seandainya ini sudah aku buka, mungkin ini dipisah, tetapi karena hanya menulisnya aku saja, berarti ini digabung dengan buka. Oke, kita setuju. Kemudian seamin tak seiman. Oke, ini kemungkinan salah, akan disarankan oleh Google-nya sesuatu yang berbeda. Seamin. Ini kemungkinan disarankan ke dalam bahasa Inggris, karena seamin sebenarnya tidak ada di dalam KBBI, tidak ada dalam EYD. Ini mempunyai makna khusus tersendiri oleh penulis yang ingin disampaikan oleh kepada pembaca ya. Dilihat dari kata konteksnya, seamin tak seiman, penulis ingin memberikan sesuatu yang enak dibaca, enak didengar, tetapi syarat akan makna, karena ini pola dan lagunya seirama ya. Jadi kemungkinan ini mempunyai makna yang ingin disampaikan oleh penulis ke pembaca secara eksplisit. Jadi ini kita tidak menuruti saran dari Google ya. Diperjuangkan. Diperjuangkan ini merupakan kata imbuhan ya, karena ini seharusnya dihubungkan menjadi satu seperti yang disarankan oleh Google, karena ini termasuk kata kerja ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang disarankan Google. Ini juga sama, diperjuangkan, maka kita saja. Nah ini sebaliknya, ini adalah kata depannya, karena ini merupakan kata keterangan tempat. Ini biasanya pertanyaannya adalah di mana, maka jawabannya adalah di pikiranku. Itu nyambung. Kata-kata yang bisa sesuai dengan di pikiranku itu kata di mana. Jadi ini merupakan kata depan yang seharusnya dipisah. Kemungkinan ini enggak itu menyesuaikan dari KBBI yang baru diserap ya, dari bahasa gaul. Jadi seharusnya enggak tanpa ya. Jadi kita saja. Pikirkan. Nah ini adalah kata baku yang diseleksi oleh Google ya. Jadi seharusnya itu pakai P, bukan pakai F. Jadi kita saja. Dan ini yang terakhir adalah mengadahkan. Nah mengadahkan itu dalam KBBI tidak ada. Yang ada itu menengadahkan. Itu saja. Dan sudah cukup kali ini tutorialnya, mudah-mudahan sangat
bisa membantu rekan-rekan editor yang sedang mengedit naskahnya. Ini mungkin akan memudahkan, tetapi tidak 100% akan otomatis selesai semua pekerjaan. Jadi langkah pertama, bisa saja editor menggunakan langkah ini sebagai langkah awal untuk menyeleksi kata-kata yang typo atau salah ketik terlebih dahulu, untuk selanjutnya diedit secara manual, dicek lagi apabila ada kata-kata yang mungkin bahasa daerah yang tidak bisa diseleksi oleh Google. Paling tidak editor bisa menghemat waktu beberapa menit untuk menyeleksi yang tipe-tipe. Jadi untuk menyeleksi secara manual dengan membaca secara cepat, kita tidak lagi merasa takut akan ada kata-kata yang terskip ya oleh mata kita. Jadi lebih tenang juga ya kita juga. Kita kan sudah beberapa kata sudah dicek secara otomatis oleh Google. Jadi selanjutnya kita bisa cek secara manual untuk lebih detailnya. Paling tidak kita merasa aman dulu lah, merasa tenang. Beberapa kata sudah diseleksi oleh Google. Selanjutnya kita kembalikan kepada editor sendiri, apakah ada kata-kata yang harusnya bisa dipertahankan atau diganti. Itu tergantung dengan konteksnya juga. Kita harus tanyakan kepada penulisnya juga, konfirmasi apabila kata-kata itu mempunyai makna tertentu yang tidak bisa digantikan meskipun sudah disesuaikan dengan KBBI. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat mencoba.